ada lukisan seharga hampir 1 triliun di Museum Seni Rupa dan Keramik. Hai guys, kali ini gue mau ajak kamu buat muterin museum yang menyimpan karya-karya keren dari pelukis-pelukis handal di Indonesia. Yap, kita sekarang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, di ruangan ini kita bakal berkenalan dengan sejumlah pelukis melalui karya-karyanya. Ya udah yuk, gue udah gak sabar nih mau ngajak kalian keliling. Nah, pertama kita bakal lihat sketsa dari Henk Ngantung. Sering lihat patung yang ada di lapangan Banteng? Nah, Henk Ngantung lah yang menggambar sketsanya, guys. Ini di belakang kita ada sketsanya Henk Ngantung ya, Bu ya? Iya, betul. Wah, kita boleh melipir ke situ bentar nggak nih? Kita lihat ya. Oh, Henk Ngantung itu tuh yang ini ya, Bu? Yang pernah bikin, oh ini ya, yang lapangan Banteng itu ya? Iya, betul. Oh, ini sketsanya? Sketsanya dari Henk Ngantung. Kalau pematungnya berarti? Pematungnya dia ada sendiri, bukan sendiri ya? Jadi ini dia full bikin sketsanya aja ya? Hanya khusus membuat sketsa. Oke, kalau Henk Ngantung bikin apa lagi sih, Bu? Selain itu membuat lukisan juga. Oke. Iya. Lukisan. Mbak sendiri tahu nggak Henk Ngantung itu siapa? Aku taunya dia tuh yang ini loh, yang pernah mengusahakan biar rumah Soekarno tuh tetap ada. Oh iya. Waktu itu kan dia Soekarno mintanya di itu ya dihancurkan rumahnya untuk kepentingan yang lebih besar. Oh iya. Ya, tapi Henk Ngantung setahu aku tuh kayak kalau bisa jangan buat generasi muda gitu kan. Iya biar bisa tidak. menang. Iya betul. Gitu. Nah, tapi sebetulnya Henk Ngantung itu adalah gubernur pertama DKI Jakarta pada masanya Presiden Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Belajar kita di sini. Oke, berarti ini sketsa-sketsanya ya, Bu? Iya, sketsanya. Sudah nonton film Mencuri Raden Saleh? Nah, pada scene Piko dan Ucup negosiasi soal duplikasi karya Raden Saleh, terdapat lukisan besar yang menjadi latar adegan tersebut. Yuk kita bahas. Oke, kita boleh kemana lagi nih, Bu? Ada apa lagi nih? Kita ke ruang ke dalam, Mbak. Oke. Nah, di sana ada lukisannya Hendra Gunawan. Nah, ini adalah lukisan Hendra Gunawan yang berjudul Revolusi 45. Jadi yang mengesankan dari lukisannya Hendra Gunawan adalah beliau sendiri ada sebagai model di lukisannya ini. Yang mana tuh, Bu? Yang gondrong. Oh, yang gondrong. Iya, yang gondrong. Nah, jadi beliau adalah pelukis sekaligus pejuang. Beliau selalu menyalurkan kejadian saat itu, langsung dibuat sketsanya, dan setelah itu dituangkan ke dalam lukisannya. Ini minyak ya? Iya, cat minyak di atas kanvas. Dan kalau Hendra Gunawan membuat lukisan itu tidak menggunakan ini kayak kan kalau pelukis rata-rata kalau membuat lukisan kan biasanya ada ini ya pakai jagrak ditaruh. Dia tidak, taruh aja di sini. Makanya dia agak kurang proporsional, bentuk kakinya lebih gede. Gitu kan, Aku kira itu sebuah kesengajaan. Dan itu menjadi ciri khasnya Hendra Gunawan. Iya. Nah, ini tadi aku kan jadi teman-teman, aku tuh sebelum sama Ibu sempet jalan sendiri kan di sini ya Barong ya. Terus aku nanya, Bu, kalau di sebelah sini kenapa kayak mencekam gitu ya, apalagi pas lukisan Barong. Iya. Mungkin perasaan Mbaknya aja seperti itu. Kayaknya aku aja yang parnoan ya. Parnoan. Karena kan memang kalau di Bali kan kita tahu ya Barong itu apa gitu. Tapi kalau nggak usah dipikirin gitu kan, ini hanya sekedar lukisan. Jadi kita bisa melihat keindahannya saja gitu, dan benar-benar si pelukisnya membuat si Barong ini detail sekali sampai terlihat goresan-goresannya. Ini benar-benar kompleks banget gitu. Iya, betul. Tapi kalau saya tidak melihat sisi seramnya gitu, tapi saya melihatnya sisi keindahan, dan luar biasa si pelukisnya membuat ini. Emang aku aja, guys. Aku aja. Ibu, aku mau nanya nih. Kan ini koleksi apa nih? Ini abstrak. Okay. Ini karyanya Popo Iskandar. Jadi Popo ini biasanya sih memang dia menyukai lukisan yang biasa. Kalau ini abstrak sih, kalau abstrak kita kan suka susah menginterpretasikannya. Nah, lukisan Popo yang lain ada tuh Mbak di situ, itu kucing. Ini karena cintanya Popo terhadap hewan kucing. Ini ya. Dibuatlah lukisan ini. Guys, tahu nggak sih kalau ke tempat lukisan gini kita tuh nggak boleh ambil gambar pakai flash, guys. Kira-kira kenapa ya? Karena cahayanya itu sangat mengganggu ini Mbak, mengganggu
lukisan. Oh, Iya, oke. jadi Oh, ini kan kalau kena flash nggak boleh juga iya, berarti ya, mengganggu betul, lukisan. tidak boleh karena kan ini kan terlalu panas ya cahayanya. Iya. Otomatis ini kan semua lukisan rata-rata dari cat minyak. Nah, Oke. itu bahaya nanti kalau seumpamanya dia mencair atau apa karena terlalu panas akibat Efek sih itu ya. flash itu. Betul. Merusak nanti. Merusak. Kalau megang takut mengotori segala Apalagi macam ya. dipegang tidak boleh. Iya. Karena kalau dipegang itu nanti bisa merusak catnya juga, iya kan? Iya, iya. Kan kalau lukisan suka ada ini nih Mbak, ada yang cat-cat yang gumpel. Iya. Nah, orang iseng, di ini nanti itu Berubah bahaya, karyanya. berubah gitu. Bahaya. Jadi tidak boleh, makanya kalau untuk koleksi tidak boleh difoto menggunakan flash dan tidak boleh dipegang-pegang. Nah, di sini juga ada instalasi dari lukisan pengantin revolusi dari Hendra Gunawan. Jadi kita bisa foto-foto di sini. Nah, ini dia lukisan aslinya. Infonya, lukisan ini dibuat selama 10 tahun dan jadi lukisan kebanggaan Hendra Gunawan. Yang menarik dari lukisan ini adalah momen seorang pengantin yang menikah di tengah medan pertempuran, guys. Wadidaw. Dan pengantin laki-laki yang menggunakan pakaian tentara ini sesungguhnya adalah seorang petani yang menyukai profesi tentara. Pengantin perempuan pun tertunduk malu karena orang-orang menertawakan pakaian pengantin laki-laki. Tahu nggak, para kurator memprediksi lukisan ini harganya hampir 1 triliun loh. Nah, waktu G30 SPKI, lukisan ini pernah dicuri dan ditemukan kembali oleh sahabat Hendra Gunawan dengan kondisi sudah tercabik-cabik. Lukisannya sudah direstorasi ya guys. Oke, sekarang aku mau ajak kamu lihat lukisan Seko Prambanan. Seko diambil dari bahasa Jepang yang artinya prajurit, dan Prambanan diambil dari nama jalan di Jogja. Ini adalah yang mengintai, prajurit yang mengintai kalau musuh datang lagi nih. Karena waktu itu ini adalah berantemnya kita sama Belanda kan. Sama Belanda, jadi Belanda menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar Jalan Prambanan. Nah, terus ini adalah orang Indonesia yang itu tadi mengintip-intip sampai pohonnya pun dihancurin semua. Ini adalah bangunan-bangunan Cina yang ada di situ. Lukisan ini ada 2 Mbak, dibuat dengan tahun yang sama. Jadi ini sketsanya dibuat pada tahun 1949, tapi dilukis kembali pada tahun 1968. Yang satu lagi ada di Istana Negara, sama aslinya, hanya yang membedakan kalau yang di Istana Negara ini orangnya nggak terlalu banyak, kalau di sini kan banyak. Oke, aku juga mau ajak kamu lihat karya pelukis pertama yang melukis dengan tema ketimuran, yang mengambil inspirasi dari budaya timur. Nah, lukisan Dewi ini terinspirasi dari Nyi Roro Kidul. Pelukis karya Dewi ini adalah Agus Jaya. Jadi zamannya dulu itu pelukis-pelukis banyak membuat lukisan yang temanya kebarat-baratan. Justru si Agus Jaya ini ingin menghapus kesan kebarat-baratan itu, makanya dia melukis ini Dewi. Dewi ini dia membayangkan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Tapi ini bukan Nyi Roro Kidul gitu, hanya menginspirasikan. Nah, yang pasti si Dewi ini adalah sosok bukan wanita biasa. Kenapa dibilang bukan orang biasa? Dari pakaiannya. Pakaiannya serba keemasan. Terus dia menggunakan anting-anting lengkap lah ya, aksesorisnya. Ini adalah melambangkan wanita ratu atau permaisuri. Jadi seperti itu. Inilah yang salah satu lukisan Museum Seni Rupa dan Keramik yang sudah diakui menjadi cagar budaya daerah. Nah, di sini kita juga bisa lihat duplikat lukisan karya Raden Saleh yang melukis Bupati Cianjur. Di sini juga ada lukisan aslinya, tetapi tidak dipajang karena kondisinya sudah rapuh. Lukisannya dibuat tahun 1852 guys. Oke, itu dia sejumlah karya lukisan yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Keren-keren banget ya karyanya. Favorit kamu yang mana nih? See you on the next travel journals guys.